Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Terima kasih adik-adik yang sudah setia dalam ibadah online sekolah minggu. Terima kasih juga Papa dan Mama sudah mendampingi adik-adik. Adik-adik yuk sama bareng-bareng sama kakak ucapin ke Papa Mama, terima kasih Papa Mama, bareng-bareng ya. Terima kasih Papa dan Mama. Nah, sekarang sudah siap untuk ibadah? Kalau gitu, sebelum kita mulai ibadah kita mau bawa dalam doa dulu yuk. Kita minta pimpinan Tuhan buat ibadah kita hari ini. Adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan sudah selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Bapa yang baik, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya yang percaya katakan amin. Ayo adik-adik kita berikan bersama, kita boleh bagi berdiri, kita gerak ya. Saat Kristus meraihku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat Kristus menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguh aku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tak berbeda. Saat Kristus meraihku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat Kristus menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguh aku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tak berbeda. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguh aku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tak berbeda. Aku berani tak berbeda.
Adik-adik yang manis, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Di mana Tuhan mengurapi seorang raja untuk bangsa Israel. Masih ingat namanya siapa? Iya, dia adalah Raja Daud. Pada awalnya, Raja Daud itu melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan, adik-adik. Itu makanya Tuhan mau mengurapi dia menjadi raja atas bangsa Israel. Karena Tuhan lihat bahwa Raja Daud itu adalah anak yang taat. Dia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tapi adik-adik, ternyata setelah menjadi raja, Daud itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Hal yang jahat apa ya? Nih, kakak ceritain ya. Jadi adik-adik, pada waktu pergantian tahun, biasanya semua raja-raja itu ikut berperang. Nah, namun saat itu Raja Daud tidak ikut berperang. Dia hanya menyuruh Yoab dan seluruh pasukannya untuk maju berperang. Dan sedangkan Raja Daud, dia sendiri tinggal di istananya. Jadi adik-adik, suatu hari Raja Daud itu sedang berjalan di atas istananya. Kemudian dia melihat ke bawah dan dia melihat seorang perempuan sedang mandi, adik-adik. Perempuan itu tuh sangat cantik. Ada yang tahu perempuan itu siapa? Perempuan itu adalah Batsheba. Batsheba itu adalah seorang istri dari salah satu tentara pasukan di Israel, adik-adik. Batsheba itu adalah istri dari Uria. Nah, seharusnya karena Batsheba ini sudah memiliki suami, seharusnya Raja Daud gak boleh kan suka sama Batsheba. Nah, tapi karena kecantikannya Batsheba, Raja Daud pun suka kepada dia, adik-adik. Dan suatu malam adik-adik, Raja Daud menyuruh orang untuk mengambil Batsheba. Kemudian Batsheba pun datang menghampiri Raja Daud. Dan saat itulah adik-adik, Raja Daud melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia mendekati Batsheba dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Karena perbuatannya itu jahat di mata Tuhan, adik-adik. Dan karena kejadian tersebut, akhirnya mengandunglah Batsheba, adik-adik. Itulah salah satu hal yang buruk yang dilakukan oleh Raja Daud. Walaupun Batsheba sudah memiliki suami, adik-adik, ternyata Raja Daud itu memiliki keinginan yang besar untuk menjadikan Batsheba istrinya. Dan akhirnya dia mempunyai rencana yang jahat kepada Uria, yaitu suami dari Batsheba. Rencananya itu adalah
dia bermaksud untuk membunuh Uria adik-adik. Keesokan paginya, Raja Daud menulis surat kepada Yoab adik-adik. Kira-kira suratnya itu apa ya? Surat itu berisi bahwa Raja Daud ingin supaya Uria ditempatkan di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Itu kenapa adik-adik? Karena Raja Daud ingin supaya Uria itu mati terbunuh dalam peperangan. Dan ternyata rencana Raja Daud itu berhasil adik-adik. Saat peperangan, Uria pun mati terbunuh di medan perang adik-adik. Tuh lihat adik-adik, Raja Daud melakukan hal yang jahat lagi di mata Tuhan. Dan ketika didengar oleh Batsheba bahwa Uria suaminya itu sudah mati, maka dia itu sangat sedih adik-adik. Dia nangis, dia meratapi kematian suaminya itu. Namun Raja Daud itu sangat senang adik-adik, karena dia berkesempatan untuk mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dan akhirnya Batsheba pun menjadi istri Raja Daud dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Coba Kakak Novi mau tanya lagi ke adik-adik, apakah perbuatan Daud yang tadi itu menyenangkan hati Tuhan? Tentu saja tidak ya adik-adik. Perbuatan Daud itu adalah perbuatan yang jahat dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Daud sekalipun diurapi Tuhan menjadi raja, tapi Daud itu adalah tetap seorang manusia adik-adik yang bisa saja melakukan dosa, seperti cerita hari ini. Coba lihat dosanya itu sangat banyak ya. Dari dia melakukan perzinahan, yaitu dia mengambil istri orang, dia serakah, dia punya niat jahat membunuh Uria. Lihat dosanya itu sangat banyak adik-adik. Itulah yang mendukakan hati Tuhan, karena Tuhan itu gak suka dengan dosa adik-adik, karena dosa itu bisa membuat manusia jadi jauh dari Tuhan. Karena adik-adik tahu kan, upah dosa itu adalah maut. Tapi adik-adik, karena Tuhan itu sangat mengasihi manusia, makanya Tuhan gak mau manusia jatuh dalam dosa adik-adik. Bukti atau tanda cintanya Tuhan ke manusia, tanda cintanya Tuhan ke kita, yaitu Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita semua. Coba lihat adik-adik, betapa sangat Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat baik kepada kita. Dan tepat sekali Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Allah mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita semua, untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dosa papa mama, dosa semua umat manusia, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah tanda bukti kasih sayang Tuhan kepada kita, karena Tuhan tahu bahwa manusia tanpa pertolongan Tuhan itu ya gak ada apa-apanya adik-adik. Manusia tuh bakal gagal tanpa pertolongan Tuhan. Makanya Dia kirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita semua. Hebat kan Tuhan kita? Sungguh amat baik kan Tuhan kita adik-adik? Coba adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang mau melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan? Boleh angkat tangannya ya? Kalau gitu, berarti mulai dari sekarang, kita harus sama-sama melakukan hal yang baik di mata Tuhan ya adik-adik.
Kalau misalnya adik-adik buat dosa, langsung minta maaf sama Tuhan, mengaku dosanya. Terus jangan dilakukan lagi dosanya ya. Siap adik-adik? Kalau adik-adik sudah siap untuk selalu melakukan yang baik di mata Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan bareng sama kakak. Kita baca dengan penuh semangat ya. Baca dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, kalau kita misalnya buat dosa, langsung ngaku aja sama Tuhan, langsung minta ampun. Tuhan pasti bakal mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan segala pelanggaran kita. Oke adik-adik? Nah, firman Tuhan hari ini sampai sini adik-adik. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari cerita hari ini bahwa kami sebagai anak Tuhan harus melakukan segala hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, bantu kami untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk firman Tuhan, untuk sukacita, untuk penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang teramat baik, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.